Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa biwalidayni bilisani. Falhamdulillahil qadimil awwalil al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wa salamu sarmada ala nabiyyi wa alihi man badwahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'in sabila dinil haqi ghayra muhtadi wa badu falam bi wujudil ma'rifah min wajidil lillahi ihdina sifat Allahumma judul qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil ikhlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un basir wal mutallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu wa qudratun iradatun samun basar ayatun ilmu qalamun samar wa jahidun bil hasbihi wa adihi la kulli mumkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatona rizki wa tablighi wal amana wa jahidu fiha min aradi bi ghairi nafsin khafif bil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wa mustahilu didu kulli wajibin wa wali wamsina bi mu'min wajibin tafsilu hamsatin wa islina rajin kullam mukallafin ma'abi wa tanin mumnadamun gidin sunuduhuma salli wa ibrahimu kullu mutabalu tuma ismailu isakum lada yakubu yusufu wa ayubu tada suhaibu harunu wa musa wal yasa dzulkifli daudu sulaimanu tabaril yasu yunusu jakaria yahya isa wa qahatin mundaqaya alaihimus salatu wassalamu wa alihi madamatil ayamu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bilang ayammu berhenti ayam siapa ayammu ya enggak lanjut tak inilah munjiri masa udah munjiri aja dengerin dulu pakai ntar baru pakai kalau munjiri ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Babul munada ay hadza babul munada, bermulainya itu bab munada, ya, orang yang dipanggil. Ya, Qala telah berkata siapa musanif, al munada khamsatu anwa'in, pada perkataan al munada khamsatu anwa'in. Al munada bermula munada khamsatu anwa'in, itu ada 5 beberapa macam. Al mufradul alamu, yaitu nama munada mufrad alam. ya, Wan nakiratul maksudatu, dan munada nakiroh maksudah mufrad yang alam itu tunggal yang menjadi nama diartikan. Ayo. wan nakiratu, dan munada nakiroh umum al maksudatu yang dituju. Wan nakiratu ghairul maksudati, dan munada nakiroh yang tidak dituju. Ya, Wal mudhofu, dan munada mudhof. Wasyabihu, dan munada yang menyerupai bil mudhofi dengan mudhof. ya ini tolong perhatikan salahnya ya. Kaitannya munada mufrad alam itu loh. Itu kan
Yang dimaksud mufrad di situ bukan isim mufrad. Gitu. Ayo. Waqulu dan kata siapa saya Kaisare al munada bermula munada fil lughati di dalam bahasa huwa ya munada al matlubu itu yang dituntut Orang yang dituntut. al matlubu itu orang yang dituntut Maksudnya dituntut diminta. Ngerti maksudnya? Dimohon. Nah, makanya kalau bahasa halusnya. Oke, lanjut. apa ikbaluhu apa kedatangan Iqbal itu menghadapnya. Itu akbala yukbilu, ikbalan itu orang yang menghadap. Nah, itu ikbaluhu terkait sebagai apa berarti? naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, itu maksud saya kalian langsung paham. Loh, kenapa naibul fa'il? Karena al madlu itu isim maf'ul. Isim maf'ul itu amal seperti fi'il, tapi fi'il mabni majhul. Loh, gitu maksudnya askah ya. Biar langsung paham. Ayo lanjut. Al matlubu itu orang yang dituntut apa Ya. ikbaluhu apa menghadapnya al matlub Ya. mutlaqon dengan mutlak. Wa fi istilahin nuhati dan dalam istilah ulama ahli nahwu huwa ya munada menurut istilah ulama nahwu al matubu itu orang yang dituntut apa ikbaluhu apa menghadapnya matlub dia dengan Tepatnya al madlubu ikbaluhu, apa ikbaluhu menghadapnya al. Itu yang namanya wasifatun shorihatun silatu al. Nah itu al. Tolong perhatikan supaya kalian latihan untuk paham. Al yang ada pada lafaz at-talib kalau isim fa'il atau al-matlub itu namanya isim mausul. Nah, contoh yang ada di sini itu matlub. Matlub itu kan isim maf'ul kan? Nah, itu selahnya al. Nah, ikbaluhu naibul fa'il. Hunya aid yang kembali kepada al. Isinya al itu bisa laki-laki satu, bisa laki-laki dua, bisa laki-laki banyak, bisa juga perempuan. Umpamanya al matlu batu, berarti ikbaluha. Ngerti kan? Loh gitu loh. Nah itu harus sedikit-sedikit kalian latihan untuk menguasai. Nanti tahu-tahu klik sendiri kalian. Ayo lanjut. apa ikbaluhu apa menghadapnya al dia dengan huruf ya Nah, tulis dia dengan huruf ya. Maknanya hai. Yo. au ihda khawatiha atau salah satu saudara-saudaranya ya Ya, perhatikan. wa akhwatu ya dan bermula saudara-saudaranya ya Ya, ya akhwatu ya al hamzatu itu hamzah ya. nahu azaidu akbil terus semua lafad azaidu akbil azaidu wahai zaid akbil menghadaplah siapa kamu wa ai dan ai nahu ai Maknanya juga hai. Ai itu sama dengan hai. Ngerti kan? Gitu loh. nahu ai ibrahimu tafaham itu semua lafad ai ibrahimu tafaham ai ibrahimu wahai ibrahim Nah, begitu. tafaham pahamilah siapa kamu Ya. Tafaham, mencari apa ya? Tafahama itu. Kalau pahamilah kan ifham. Ya kan? Tafaham, mencari pemahamanlah siapa kamu. Gitu loh. Yo. tafaham mencari pemahamanlah siapa kamu wa aya dan aya nahu aya sajarul khaburi malakamu riko ka'annaka lam tajzi ala bani tarib Tajza. lam tajza ala bani tarib
Dilakuin apa? Ayah sajarul khaburi malaka muriko karena kalam tajza ala beni torifi. Yo. Ayah syajarul khaburi malaka muriko ka'anna kalam tajza ala bani tarifi. Ulun mafailun bakar tawil. Lah, kalian harus latihan. Kalau kalian nggak latihan menyuarakan bakar tawilun ayasa jarol khobu, ya kan? Tawilun lahu junal fuulun mafailun fuulun. Ini penting kalian loh. Nih, nggak apa-apa gue tulis iklan, ini iklan supaya kalian latihan mentaktek. Mentaktek itu menyinkronkan pemahaman arut. Udah di sini nggak apa-apa dah. Nih, ini kan bakar tawil kan? Tawil, bakar tawil itu tawilun lahu junal. Ini judulnya udah tawilun lahu junal bukhuri mafailun mafailu. Nah, ini tawilun lahu dunal buhuri mafailu fuulun. Nah, perhatikan ya, fuulun. Nah, ini mafailun, di sini ada tanwin kalau dalam ilmu arut. Fuulun mafailun fuulun mafailu. Tuh, fuulun tawilun kan tanwin. Coba aja panjang pendeknya, soal harokatnya bebas. Ini kan tawilun panjang kan, tonya kan pendek, berarti kan fu. Wi panjang kan, ya kan? Nah, ini kan tawilun kalau tidak suara begini. Kalau dalam ilmu arus begini cara penulisannya, tawilun. Nah, kan fuulun lahu kan asalnya begini, lahu junal fuulun mafa, ya kan? Ya bener ya, mafailun. Nah, gitu loh, dan seterusnya lah. Itu cara mentaktek biar kalian latihan untuk bisa, gitu loh. Tawilun lahu junal. Nah, fuulun ya contoh yang paling gampang. Tawilun sama dengan fuulun, begitu loh. Lanjut. Jadi kalau menghadapi syair seperti itu, kalian belajar melakukan. Nah, nanti enak. Ayasa jarol khaburi malaka murikon ka'anna kalam tajza ala beni torifi. Ayo. Ayah syajarul khaburi, wahai pohon khabur, bermula apakah sesuatu, bermula apakah sesuatu, laka itu bagimu, tetap bagimu, murikon hale yang berdaun. Dari murikon itu dari kata-kata auroko. Maknanya auroko terambil dari kata-kata warok itu loh. Warokun pakai kof kan daun. Nah, diikutkan wazan af'alam, jadi auroko asyajaru, mengeluarkan daun. Semi lah gampangnya, bersemi diperhatikan. Ini jelimet. Ayo lanjut. Ka'annaka seolah-olah kamu, lam tajza itu tidak bersedih, siapa kamu, ya, ala bani torifi atas Ibnu Torif. Nah, ini syair kan menceritakan pohon itu, yang punya pohon itu lagi, yaitu Ibnu Torif itu lagi galau, lagi kesusahan. Dia masih menumbuhkan pohon. Nah, itu loh. Ayah sajarul khabur, pepohonan yang ada di kaum khabur, gitu loh.
Nah itu yang menjadi contoh ayat sajarul khoburi. Nah itu sajarul khoburi kan sajar yang dimudofkan ke khobur. Oke? Ya. Itu kan namanya munada. Huruf munadanya ayah. Nyambung? Irun, dipahami Ron, biar langsung paham. Maka kudu serius diperhatikan betul kalau ngaji nahu, nggak boleh meleng. Ayo. Wahaya, Ya. dan yang kelima itu haya. Hmm. Nahu haya Muhammadu ta'ala. Itu semua melapan haya Muhammadu ta'ala. Nah, ta'ala itu kalau wakaf ta'al, biasanya ta'al. Nah itu loh. Kalau bahasa Inggrisnya kadieu. Muhammad kadieu, gitu kan? Ayo. Haya Muhammadu, wahai Muhammad ta'ala, kemarilah. Siapa kamu? Itu namanya isim fi'il amar. Berarti kan ta'ala itu isim fi'il amar. Isim fi'il terbagi 3. Ada isim fi'il amar yang paling banyak. Ada isim fi'il mudhari atau jaru. Ada isim fi'il madhi hayata. Maknanya sama dengan ba'uda. Itu harus kalian kuasai. Kadang-kadang kalau jamak ta'alau. Kan ada dalam ayat ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Tuh, ini kuasai. Ya, ayo lanjut. Sumal munada, kemudian munada. Kemudian bermula. Sumal munada, kemudian bermula munada ala khamsati anwa'in, itu atas 5 beberapa macam. Ya. Al mufradul alamu, itu munada mufrad dalam. Waqad mado, dan betul-betul telah lalu. Fi babila, di dalam babila. Apa ta'riful mufradi, apa definisi mufrad. Misaluhu, dan bermula contohnya munada al mufrad dalam. Nah ini tolong perhatikan definisinya mufrad dalam bab kemarin isimnya la. Masih ingat ya kalian? La rajula la rijala kan mufrad. Maksudnya tidak berupa jumlah, tidak berupa mudhof atau sibeh. Mudhof. Ingat. Pakir, disimak. Kalau gue jelasin dengerin. Kan kebiasaan meleng. Udah dibilangin berkali-kali. Itu yang dimaksud mufrad. Kemarin udah saya jelaskan. Mufrad dalam pandangan nahwu ada 3 poin. Pertama, mufrad dalam bab i'rab, pembandingnya tasniyah atau jamak. Kedua, mufrad dalam bab mubtada khobar. Khobar itu ada mufrad, ada ghairu. Mufrad itu kaitannya jumlah atau sibeh jumlah. Yang ketiga, diperhatikan nih, jangan meleng, udah gue bilangin. Kaitannya bab isimnya la, dan yang kedua bab munada. Itu kaitannya mudhof atau sibeh mudhof. Rasulullah mudhof, kemasukan ya Rasulullah. Oke? Toli'an jabalan itu bukan mudhof ilaih, tapi sibeh mudhof. Nyambung kan? Nah, itu perhatikan ketika dijelaskan seperti ini, kalian perhatikan langsung connect. Maka ke depan kalian akan langsung paham. Tapi ketika saya menjelaskan atau temennya baca, kalian kok meleng atau pikirannya kemana-mana. Jasad kalian hadir di Al-Aziz, ngaji jasadnya, tapi pikirannya kemana-mana. Itu namanya nggak connect. Paham maksudnya? Kirun pikirannya main petasan. Waduh, buset dah. Ini besok malam ini Muhammadiyah sudah sholat taraweh, belum beli petasan, termasuk Junet. Ya net, lu biasanya kalau lebaran apa net? Lu puasa biasanya ngapain? Main mobil-mobilan. Wah iya kan? Wah itu belum. Jasadnya ada di Al-Aziz, ada di pengajian. Pikirannya ada
kemana-mana. Wah, nggak nyambung. Bahir dengar. Maka orang ngaji itu harus memakai hizib saifi. Kok saifi pak? Saya pikiran. Kalau pikiran lu kotor, kagak nyambung. Paham Ron? Lah sembarangan lu. Lu buktinya tadi udah nganterin Andri. Itu kan akibat buka belum saifi. Kalau udah saifi, pikirannya baik, ya nggak? Ngajinya semangat, ya kan? Makannya dijaga, dengerin naskah, tidurnya dijaga, mainnya dijaga lah, sehat. Itu dari maka badan itu sakit akibat hizib saifinya nggak dipakai. Lu dengerin lo, serius. Lu coba kalau ama temennya selalu ngiri, ya kan? Ama temennya, lu ngapain sih? Duduk yang sila yang bener. Tapi diomongin cewerin bin. Yang bener jewernya, lu takut gak dikasih mainan? Lah iya, lu disuruh serius, meleng sono, meleng sini, ya kan? Oh, nyambung ya? Oke lanjut. Misaluhu dan bermula contohnya menada mufrad dalam ya Muhammadu itu apa dia Muhammadu artinya wahai Muhammad. Nah, Muhammad kan satu orang mufrad. Oke lanjut. Waya Fatimatu wahai Fatimah. Waya Muhammadani wahai dua Muhammad. Waya Fatimatani wahai dua Fatimah. Tuh berarti kan Fa Muhammad, ya Muhammadu mufrad, ya Fatimatu mufrad, ya Muhammadani dalam bab munada mufrad karena dia tidak mudhof, walaupun bentuknya dalam bab i'rab itu isim tasniyah. Ini kan harus langsung paham. Kalau kalian nggak paham kan rancu sendiri dalam pemahaman. Loh, bagaimana sih umpamanya Odon ditanya, bagaimana dan ya Muhammadani kok bisa disebut mufrad? Salah pak, Muhammadani itu adalah tasniyah pak. Loh, nggak salah pemahamannya Odon, karena Odon memahaminya ya Muhammadani tasniyah dalam bab i'rab. Sementara yang dimaksud mufrad dalam bab munada itu adalah enggak mudhof dan sibeh mudhof. Junet paham Junet? Nah ini tolong nggak boleh melengnya di situ, kudu paham. Oh gitulah, ayo lanjut. Waya Muhammaduna wahai para Muhammad. Nah itu kan lebih ekstrim lagi. Muhammaduna itu kan jamak mudzakkar salim. Tapi walaupun dia berubah jamak mudzakkar salim, dalam istilah munada disebut munada mufrad alam. Loh kok mufrad pak? Iya, karena dia tidak mudhof atau sibeh mudhof. Oke, begitu loh. Lanjut. Ya Fatimatu wahai para Fatimah. Ya, kalau mau anak saling lanjut, habisin aja, ambil 5. Yang kedua an-nakiratul maksudatu itu nakirah maksudah. Ya. Wahia dan bermula munada nakirah maksudah. Artiin an-nakiratu itu dan yang kedua an-nakiratu itu nakirah al-maksudatu yang dituju. Artikan latihan. Nah, baru penjelasannya wahia dan bermula an-nakiratul maksudatu. Ayo. Yang kedua an-nakiratu itu nakirah al-maksudatu yang dituju. Wahia dan bermula munada nakirah maksudah allati yaitu nada nakirah maksudah. Bukan, yaitu wahia itu khobar, allati itu nakirah maksudah. Gitu loh. Allati khobar. Allati itu nakirah maksudah. Ya. Yuqsadu yang dimaksud biha dengan alati ya. Apa wahidun apa salah satu, muayyanun yang ditentukan ya. Mima nyatanya dari perkara, yasihu
yang sah apa itlaqu lafdiha, apa umumnya lapannya alati Ya. alaihi atas ma nahu ya zalimu, tunggu semua lapan ya zalimu, artinya wahai orang zalim. Turidu Ya laku yang udah lu baca belum tadi? Oh, itu yang atasnya ya. Ayo lanjut. Ya siku yang sah apa itlaqu lafziha. Itlaq di sini bisa kamu artikan memutlakkan, bisa juga kalian artikan mengucapkan. Ngerti? Atlaqo yutliku itlaq. Itu bisa maknanya mutlak umum. Bisa juga itlaq itu diartikan diucapkan. Maka ada bilisanin tolikin, dengan lesan yang fase berucap maksudnya. Ayo lanjut. turidu menghendaki siapa kamu wahidan pada salah satu biainihi dengan ainnya zatnya wahid. Ya. Ya. Yang ketiga an-nakiratu itu nakiroh ghairul maksudati yang tidak dimaksud. Wahia dan bermula munada an-nakiroh ghairul maksudah. Ya. Alati itu an-nakiroh ghairul maksudah yuksadu yang dimaksud biha dengan alati apa wahidun apa salah satu ghairu muayyanin yang tidak ditentukan. Ya. Nahu qaulil waidi itu wama ucapannya penasehat. Wa anji orang ya penasehat lah, orang yang menasehati. Wa azo ya itu izotan. Bahwa wa izun orang yang memberi nasihat. Simbolnya penasehat, penceramah itu penceramah. Itu aja lah, ayo. Kan ada mau idoh hasanah, ya kan? Ada juga maidu hasanah. Oh, bukan mau itu, maidu. Lu ngerti maidu enggak? Maidu itu menyalahkan, itu maidu itu biar belajar bahasa ini. Maidu mulu ya. Kayak Erwin gitu kan. Disuruh bersihin itu yang dibersihin yang mana? Lu butuhnya kan disalahin lagi sama gua di paidu. Lu orang lu ngerjainnya nggak tepat sasaran. Ntar dibersihin dalemannya, sikat. Ngerti? Sambil nyanyi kalau nyikat gitu, kucek putahi. Kan lagu India. Apa lu Kir? Jangan kayak Kirun, giliran suruh kerja bakti kapur. Ucap deh, Kir. Ron dengerin nih. Gua kasih tahu lu. Ilmunya biar manfaat barokah. Kerja bakti ikut. Paham maksudnya? Itu bagian daripada khidmat. Lu dengerin juga Mbak Im. Semuanya, jangan yasin semuanya. Pakai gitu, rambutnya gondrong, pikirannya pendek. Lah iya disuruh bersihin kamar, ngerapiin kamar, nggak dikerjain. Ini lu dibeliin baru ini. Oh, pekasannya taruh mana? Wah kurang asem, Aris kena kan dia. Ya udah nggak apa, biarin. Mahal itu 700.000, udah nggak apa-apa. Udah lanjut. Ya ghafilan tanabah, yaitu ucapan ya ghafilan tanabah. Ya ghafilan, wahai orang yang lalai. Nah itu Bakhir itu meleng mulu sama Japir. Tanabah. Bukan kok. Oh, ingat kamu. Oh gitu ayo. Tanabah, ingatlah siapa kamu. Kalau bahasa Inggrisnya eling. Tanabah, makanya ada tambe. Ngerti kan? Tanabah, ingatlah siapa kamu, eling. Girun eling, nyebut tuh eling sama Allah. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Enggak nyebut, but, memang lu burung but. Lanjut. Fa'inahu, maka sesungguhnya wa'id
qaulul wa'id. La yuridu itu tidak menghendaki siapa qaulul wa'id. Wahidan pada seseorang, salah satu muayyanan yang ditentukan. Ya. Bal yuridu tetapi menghendaki siapa Wa'id. wa'id. Kulaman pada setiap orang. Yutlaku yang diucapkan. Nah itu diucapkan gitu loh maksudnya. Yutlaku yang diucapkan, yang dimutlakan itu maksudnya diucapkan gitu. Yutlaku yang diucapkan alaihi atas kulaman. Iya. Apa labdu gofilin, apa lapat gofil. Iya, itu kan ya gofilan. Ada anak-anak berisik. Kan gitu kan. Dengerin semuanya. Nah itu loh, ya gofilan. Itu kan ditentukan satu orang berisik semua. Ngerti kan? Itu namanya nakiroh. Ghairu sudah. Ngerti kan? Nah beda kan nakiroh maksudnya yang di atasnya tadi. Yang lewat, barusan ada yang lewat. Umpamanya sore. Uhui. Tukang apa? Tukang somai teriaknya uhui bosi. Enggak semuanya tukang somai begitu. Kan udah apal kalian tukang somainya. Uhui, kan surga buka gitu kan. Nah, tukang somai yang satu kan bocor. Nah, itu namanya nakiroh tapi maksudnya. Karena kalian udah tahu. Bang. Ngerti maksudnya? Oh, lanjut. Yang keempat, al-mudhofu itu munada mudhof. Nahu ya talibal ilmi ijtahid. Ya talibal ilmi, wahai orang yang menuntut ilmu, ijtahid, bersungguh-sungguhlah siapa kamu. Ya. Yang kelima, asyabihu itu munada yang menyerupai bil mudhofi dengan mudhof. Wahwa dan bermula munada asyabih bil mudhof. Ma itu munada ya. Ittasola yang bertemu bihi dengan ma apa syai'un apa sesuatu min tamami maknahu dari sempurnanya kesempurnaan dari atau sempurnanya kok nggak apa-apa sih, dari kesempurnaannya maknanya atau sawaun itu sama saja. Akana apakah ada apa hadal mutasilu, iyalah apa ini yang bertemu itu kalian ada hadanya. Iya. Oh, kalau saya nggak ada. Akana al mutasilu ya aku nggak apa-apa. Apa ini yang bertemu? Ini keren loh, tolong perhatikan. Ayo. Apa hadal mutasilu, apa ini yang bertemu Ya. bihi dengan ya. Bihi dengan ma lebih tepatnya. Bihi dengan ma. Enggak, kan dengerin nih. Mata sholabi syai'un min tamami maknahu. Akan ada dikal mutasil marfu'an. Iya kan? Udah lanjut. Bihi dengan ma marfu'an itu yang dibaca rofa. Nah, maksudnya lafaz sesudah penyempurna tadi dibaca rofa. Ini contohnya ya kami dan fi'luhu. Ayo. Nahu ya hamidan fi'luhu. Ya hamidan, wahai orang yang terpuji. Nah, itu hamid itu bimakna mahmud. Perhatikan. Ini keren kalau kalian ngajinya nggak lama nggak bakalan paham. Kirun kudu tekun biar tahu. Itu hamid bimakna mahmud. Hai orang yang dipuji. Ngerti kan? Apa fi'luhu naibul fa'il? Loh gitu loh. Itu tambahan orang yang dipuji. Jujur ayo. Ya hamidan, wahai orang yang dipuji. Apa fi'luhu, apa perbuatannya hamid. Ya. Amkana atau ada apa apa ma mata sholabi loh. Apa ma mansuban itu yang dibaca nasob bihi dengan
Oh, amkana atau ada apa se mansuban itu dibaca nasab bihi. Oh, karena apa ma mansuban itu dibaca nasab bihi dengan se gitu loh. Ayo. Amkana atau ada apa ma mansuban itu yang dibaca nasab bihi dengan se. Ya. Nahu ya hafidon darsahu. Semua lapat ya hafidon darsahu. Ya hafidon, wahai orang yang Menjaga siapa man darsahu pada pelajarannya hafid. Nah, ini kan pelajaran, maksudnya pelajaran buat kita. Ya hafizun darsahu. Hai orang yang menjaga itu kan lagi ngaji ya, mau nulis, mau dengerin, bukan meleng mulu, bukan mainan mulu kayak Japir sama Bakhir ya kan. Terus setelah dibaca ya diulang-ulang. Ngerti Run? Bukan malah jadi kepala bocil. Ini Kirun jadi kepala bocil main bola. Wih, ayo main bola yuk. Ayo tendang lah lo cil. Ayo, udah kagak maju lu udah kelas SMP. Mainnya sama Aspa. Masih kelasnya sekolah desa. Iya kan? Aduh, kacau. Ayo. Amkana atau ada apa ama majruran itu yang dipenjajar bihar pijarin dengan huruf jar. Ya ta'alaku yang berhubungan apa huruf jar bihi dengan se. Nahu ya muhibban lil khairi. Iya. Apa dia muhibban lil khairi. Oh. Ya muhibban, wahai orang yang mencintai lil khairi terhadap kebaikan. Oh, muhibban ahabba itu ta'alluqnya li sama dengan maror tu bi. Ngerti kan? Itu ta'alluq. Gitu. Udah yo, si Pagi lu ngulang ayo. Wah, saya berikutnya aja kok belagu banget lu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Babul munada ayhada babul munada bermula ini itu bab menerangkan munada orang yang dipanggil. Kola telah berkata siapa musonif al munada hum satu anwain pada perkataan al munada hum satu anwain. Al munada bermula munada orang yang dipanggil hum satu anwain itu ada 5 beberapa macam. Ya, yang lain disimak ya supaya jangan ketinggalan. Ayo. Al-mufradu yaitu munada mufrad yang tunggal, al-alamu yang berupa nama. Wa nakiratu dan munada nakiroh umum, al-maksudatu yang dimaksud, yang dituju. Wa nakiratu dan munada nakiroh oirul maksudati yang tidak dituju. Wal mudofu dan munada mudof, wasabihu dan munada yang menyerupai Ya. bil mudofi dengan mudof. Wa aqulu dan berkata siapa saya Kaisareh al munada fil Perempuan lughati dengerin disimak. ada lafaz al munada fil lughati lahir. Al munada bermula munada fil lughati dalam makna bahasa Ya. huwa ya munada al madlubu. Nah, ntar dulu Pagi, ini perlu saya komentari supaya kalian gak keder. Itu kan wakulu titik 2 kan, al munada fil lughati. Nah, al munada itu kan mubtada. Oke? Fil lughati itu namanya jumlah mu'taridah. Fi jarun al lughati majrurun. Ngerti kan? Nah, itu yang menghalang-halangi antara mubtada dan khobar. Nyambung? Terus ada huwa. Huwa di situ kalian boleh tarkib sebagai dhamir fasol. Dhamir fasol, dhamir munfasil itu. Maknanya huwa ya al munada. Oke? Nah, berarti al matlubu itu khobar. Nyambung? Huwa boleh kalian tarkib sebagai khobar.
Tapi khobar besar, khobar sekaligus, berarti kan khobar sekaligus mubtada. Ya mengartikannya berarti begini. Al-munada bermula munada fil lughati dalam bahasa, huwa itu bermula munada, al-matlubu itu perkara yang dituntut. Oke? Jadi huwa jumlahnya huwa al-matlubu, huwa mubtada, al-matlubu khobar. Jumlahnya mubtada khobar menjadi khobarnya al-munada. Nyambung kan? Terus yang benar mana Pak? Dua-duanya benar. Oh gitu loh. Nah terus kenapa sampai didatangkan dua? Nah, nih tolong perhatikan supaya ilmu balaghah kalian nyambung. Nih, gua tulis dah biar enak. Diperhatikan. Ini udah ini biarin dah. Nih perhatikan. Kan begini, al-munada fil lughati, ini jelas tulisan saya karena ini kan ini. Fil lughati huwa al matlubu dan seterusnya ada. Ini kan al matlubu ma'rifat bukan? Ada alnya. Ini kalau nggak dipisah dengan huwa, bisa jadi al-munada al-matlubu. Bermula munada al-matlubu yang dituntut. Nyambung nggak? Fungsinya dhamir fasol diantaranya adalah memisah antara mubtada dengan khobar supaya menekankan bahwasanya al-matlub dalam contoh ini itu tarkibnya sebagai khobar bukan sebagai naat. Ingat, maka kemarin udah dibahas dalam ilmu balaghah. Lah diterapkan. Aska ngantuk. Begini-begini ngapa? Anu Don, biar dikit Don, biar jenggirat itu. Udah begini Aska tuh. Ngantuk. Ayo lanjut. Tujuannya kalian baca 2 kali itu saling. Kalau ada yang baca yang pertama saya tegaskan. Artinya saya tuntun betul-betul kalian. Ayo. Al-matlubu itu yang dituntut Perkara yang itu aja lah. Atau orang lah gitu loh. Karena itu isim maf'ul. Paham? Jadi ada zat dan sifat. Kalau tolabun masdar nggak perlu orang yang, hanya yang aja. Tapi kalau isim fa'il, isim maf'ul termasuk sifat musabbahat itu ada orang yang. Dengerin nih, kenapa bisa begitu Pak? Kalau masdar itu menunjukkan hadas perbuatan. Tapi kalau isim fa'il dan isim maf'ul itu lafaz yang menunjukkan zat plus hadas. Zat itu apa? Orang. Ngerti maksudnya? Itu berkali-kali diingetin. Dasar. Ayo. al-matlubu itu orang yang dituju, apa iqbaluhu, apa Orang yang dituntut, yang diharapkan, bukan yang dituju. Al-matlubu itu orang yang dituntut, apa iqbaluhu, apa menghadapnya al. Atau diharap itu gampangnya ya. Mutlakon dengan mutlak. Ya. Wafis istilah hinuhati dan dalam istilah ulama-ulama ahli nahu, Ya. huwa ya al-munada, al-matlubu itu orang yang dituntut, Nah, begitu. apa iqbaluhu, apa menghadapnya al, dia dengan ya. Dengan huruf iya, tegaskan. Dia dengan huruf ya. Au ihda Dengerin ahwatiha. Don. Bentar. Dia dengan ya. Kalau kan begitu kan. Don, aku mau mengingat nih. Membaca tafkhimnya Ar-Rahman. Ya iya, biasa aja lah. Ar-Rahman, enggak arwah. Sampai arwah itu apa itu loh. Lu coba perhatikan kalau ada yang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruh apaan ruh? Iya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahman kan arwah, ruah, iya kak. Tafsirnya itu wah ketebelan itu. Oh, ya Pak. Ayo lanjut. Oden lagi ya. Au ihda akhwatiha atau salah satu saudara-saudaranya ya. Ya. Wa akhwatu ya dan bermula saudara-saudaranya ya. Iya ya akhwat. Nah, itu kan domir fasol lagi yo. Al-hamzatu itu hamzah. Ya. Nahu azaidu akbil itu seumpama lafat azaidu akbil. Ya. Azaidu wahai Zaid, akbil menghadaplah siapa kamu. Nah, itu a maknanya sama dengan ya. Ngerti kan? Ayo lanjut. Wa ai dan huruf ai. Nahu ai Ibrahimu tafaham. Ya. Itu seumpama lafat ai Ibrahimu tafaham. Ai Ibrahimu wahai Ibrahim tafaham mencari pahamlah siapa kamu. Ya. Wa aya dan huruf aya. Nahu Aya sajarul khaburi malakamu rikon. Ayo belajar arut. aya saja rol Aya panjang tawilun aya sajarul khabu. malakahuri. Oh jangan kaku mulu lu ayo. Aya sajarol khaburi malaka murikon ka'anna kalam tadza alabni torifi. Nah begitu jangan malu-maluin. Yo. Ya. Lalu begitu kalau di Imlek nih. Ya kan ayo. Aya sajarol khaburi wahai pohon khobur. Pokoknya suku khobur. Aya sajarol khaburi wahai pohonnya suku khobur. Atau kampung yang ada di daerah khobur. Begitu loh, ayo. Saya belum ngecek, cuman ingat saya begitu. Gitu. Ma bermula apakah laka itu tetap bagimu murikon hale bertumbuh daun. Nah, gitu kan. Hei pohon kampung khobur, kenapa kamu masih bersemi menumbuhkan daun? Padahal Ibnu Taif lagi kesusahan. Ka'anna kalam tajya. Ayo. Ka'annaka seolah-olah kamu. Nah, perhatikan. Ka'annaka ini kan balaghah baru bakas tasbih. Ka'annaka itu tasbih. Seolah-olah kamu itu menyamakan kamu itu musabah. Lam tajya ala bni tarifi. Iya kan? Oh, gitu lah, ayo. Ka'annaka seolah-olah kamu. Lam tadza itu tidak sedih siapa kamu. Alabni Torifin atas Ibnu Torif. Ya, yang ngebut dikit yo. Wahaya dan huruf haya. Nahu haya Muhammadu Ta'ala. Itu seumpama lafat haya Muhammadu Ta'ala. Udah segitu dulu dah. Dijelasin lah, udah mau sejam ini. Nah, Yusuf udah sama Yusuf. Oh, ya udah nggak apa-apa. Libur kali dia. Libur apa? Udah mau lebaran gitu lagi. Puasa aja belum. Sila yang bener lu. Bocil aja pakai. Perhatikan. Ini munada udah dihapus. Apa yang ngapus? Oh ya nggak apa-apa. Cak tumben yang kurang kupang ngapusnya bersih. Ya biasanya kan rebes. Iya kan? Perhatikan sekarang al-munada. Dari sini aja dah biar jauhan. Al-munada. Al-munada itu dari kata nada. Yunadi, munadan. Ya, itu maknanya orang yang dipanggil. Kalau yang memanggil itu al-munadi. Perhatikan. Orang yang memanggil namanya al-munadi. Kalau ada alnya, perhatikan. Ini gak masalah gampang. Ini masalah sulit bagi kalian pemula.
Ketika ada alnya, maka iya-nya muncul. Kalau ini enggak dikasih iya. Ini alif, ini iya. Kan beda fungsinya. Ini bukan masalah. Kalian bedain al-munada walaupun ini bentuknya seperti iya. Kalau kalian nggak tekun, nggak bakalan paham. Nah, ketika al-munadi, alnya hilang, itu tulisannya begini. Itu bukan masalah sepele, ini masalah sulit bagi pemula, gitu loh. Atau mungkin dimudofkan, munadil hakim umpamanya. Ini baru muncul lagi ya-nya. Penyeru. Oh, begitu enggak memunculkan huruf ya ini enggak semudah yang kalian bayangkan. Maka perlu pendalaman yang mendalam. Kalau kalian ngajinya hanya bercanda melulu, enggak bakalan paham. Loh gitu loh. Itu nulis ya ini loh enggak gampang. Maka munadin kenapa ada tanwin? Tanwin ini disebut tanwin iwat. Iwat terbagi 4. Loh, kudu paham kalian. Ada iwat an harfin, ada iwat an kalimatin, ada iwat an jumlatin, satu lagi iwat an apa ya? Ada itu jenis-jenis tanwin. Ini an harfin, munadin itu tanwinnya adalah iwat dari huruf iya yang dibuang. Ini huruf iya ini. Ketika nggak ada al dan nggak dimudofkan, iya-nya hilang. Mengerti? Maka kalau gablek duit, beli kitab Qawaidul Lughah. Itu diantaranya. Qawaidul Lughah al-Arabiyah itu ada sorob, ada nahwu, ada balaghah. Kitabnya kecil, tipis. Ya paling antara 15.000, 25.000 lah. Dan punya duit jajan. Yang kalian puaskan mulut sama perut. Begitu jajan BAB jadi TAI. Iya apa enggak? Coba lu buat beli kitab, kitabnya dibaca. Dengerin bakir, biar enggak daglok. Iqra aja masih belum pokrok, disuruh ngaji. Tadi kan kabur suruh ngaji, ya enggak? Jewer-pir. Kenceng. Iya. Oke, nyambung nih ya. Ini belum bahas munada loh, baru kalimat ini doang. Nah ini orang yang dipanggil, kalau munadi orang yang memanggil. Nyambung? Nah panggilannya itu namanya nida. Nidaun, panggilan. Oh, masa lu kalah sama orang Wahabi? Nida. Wah, nidaul haq. Gula kadang-kadang, wah hamba memang kita nggak bisa ngomong nidaul haq. Loh iya kan? Oke. Kaitannya munada nanti terbagi. Pertama munada mufrad alam. Yang kedua munada nakirah maqsudah. Yang ketiga nakirah ghairu maqsudah. Yang keempat munada mudhof. Yang kelima munada syibih mudhof. Ini harus apa kalian? Begitu loh. Apa itu munada mufrad alam? Pembakasannya sama dengan pembakasannya lalnya fil jinsi. Munada yang tidak mudhof dan tidak syibih mudhof. Walaupun bentuknya tasniyah atau jamak, baik jamak taksir, mudzakkar salim atau muannas salim. Nyambung. Ini tadi udah saya ketatin kali supaya paham kalian. Nah, makanya saya ulangi. Kaitannya mufrad ini enggak saya tulis. Kalian harus paham. Mufrad itu ada dalam bab i'rab. Jadi maksud mufrad pembandingnya tunggal, pembandingnya tasniyah 2 atau jamak. Oke?
Mufrad tandanya dhammah, tasnya rofanya tandanya alif. Jamak apa dulu? Ini nyamuk apa sih? Saya tuh darah maka disukai sama nyamuk gitu. Kalau lu kan darah kotor ya. Enggak disukai sama nyamuk ya kan? Makanya sama dia dipiara nyamuk. Ya, diternak sama dia. Malah sembarangan. Oh di sini banyak nyamuk Pak. Dipiara sama Erwin. Dia asal ada nyamuk itu melihat Alvin. Waduh ini Alvin nggak iya kan? Nggak ada. Udah jadi ngurusin dia mulu. Itu mufrad alam nyamuk ya. Yang kedua nakiroh maksudah. Nakiroh itu umum. Tapi umum sasarannya jelas. Berarti kan? Nyambung. Ya, tadi udah dicontohin. Uhuy. Tukang somai bosi. Nakiro maksudah. Nah, nakiro gairu maksudah umum gak dituju. Nih, Erwin, Aska, Bakhir, Japir, bercanda mulu. Woi diam. Oh, siapa aja itu berarti ngerti maksudnya? Nggak ditentukan kalau itu penasehat tadi. Ya ghafilan tanabah. Oke? Orang yang melalai, orang yang meleng. Ya kan? Japir mainan kutu. Kutunya banyak dia dimainin. Sama dipiara dia juga. Ya. Tuh, adiknya siapa namanya? Lu siapa namanya? Merah. Mia, Jurumia. Oh iya. Loh, adik lu aja namanya keren. Jurumia. Lah iya kan? Itu saking senengnya Ope sama lah bapaknya dia loh. Ope. Sama bapak namanya Ope. Iya kan? Zen Sopari ya namanya. Tuh, sama kan jangan nama bapaknya. Sama engkongnya kok akrab. Mbah Jenggot dari lu manggil engkong lu. Lu masih inget muka engkong lu nggak? Nggak ketemu emang. Lah iya, engkong Udina. Itu temen ngaji malam Kamis. Lu perhatikan. Itu nakiro gairu maksudnya nyambung kan? Ini belum selesai, besok masih ada pembahasan. Nah besok malam kan malam Kamis. Ini bener ya? Nah besok tetap ngaji. Selesai taraweh. Maka dengerin. Besok sholat taraweh itu anggap aja selesai 8:30. Semua-muanya maksudnya. Nah antara jam 8:30 atau jam 8:45 tadarus kalian. Baca Quran. Nah jam 9 kurang 5 menit. Kalau perlu bangkunya kan ya, siap-siap ngaji. Jam 9 tet mulai ngaji. Lu dengerin besok ngajinya malam. Alia. Oh besok nggak ngaji lagi lo, awas lu. Ngerti nggak Bunga? Lia kok bilang suruh ngaji. Loh. Paham Her? Nah iya lu Her. Besok saya libur Pak. Libur. Terawih pertama libur Ron. Ya. Awas ntar malah ngomandoin pasukannya. Weh pasukan putrek bocil. Siap kita jalan lah. Ilo jangan. Nur dilatih bawa pendungan. Oh serbu. Lah norak berdoa jangan. Oke. Ini mudhof. Munada mudhof. Yang terakhir, apa mudhof? Yang disandarkan Abdullah umpamanya. Atau Rasulullah. Kalau kemasukan ya kan ya Abdullah. Oh. Ya Rasulullah ini nanti, nah ini berarti kan Syibhul mudhof adalah kalau secara definisi tadi apa namanya matasola bi syai'un min tamami maknahu. Apa maksudnya? Nih contoh yang gampang aja. Ya tolian. Nah ini loh. Ya hai tolian, orang yang mendaki. Lah mendaki apa? Mendaki Bon Melinjo, mendaki menara,
Oh, jabalan. Loh itu loh. Ini jabalan dibaca nasab. Atau mungkin kata sambungnya umpamanya ya Rafi'an, hai orang yang tinggi mulia. Apa sya'nuhu umpamanya, keadaannya, sifatnya, akhlaknya, itu sya'nuhu gampangannya. Ini kata sambungnya Rafi'an. Atau mungkin ya Maron, hai orang yang berjalan, Bizaidin. Oh. Atau kalian sering baca rawi, ya latifan lam yazal, ya kan? Ultuf bina fi manazal, asalnya innak latifun lam tazal, ultuf bina wal muslim, itu ya latifan lam yazal, hai zat yang lembut, lam tazal boleh, lam tazal misalnya kan, iya kan munada, mukhotob kan, ya latifan lam tazal. Ada juga yang lam yazal, gitu loh yang baca, ngerti itu. Jadi lafaz yang tidak sempurna kalau nggak ada huruf, ada kalimat tambahan. Nah kalimat tambahan ini ada kalanya dibaca nasab sebagai maf'ul, ada kalanya dibaca rofa sebagai fa'il atau naibul fa'il, ada yang kalanya dibaca jer. Ini kan ya maron bizaidin, ya kan? Nah ini bukan mudhof dan mudhof ilaih, beda dengan Abdullah dengan Rasulullah. Kalau ini mudhof ilaih, maka ya tolian jabalan dan seterusnya namanya sibeh mudhof. Paham don? Asra, lu kupang, jangan sampai kupang yang satu udah nggak ada, ntar lu nggak paham lagi. Lu Siti paham nggak? Lu jangan daglok juga, perempuan kadang-kadang kok dagloknya. Naudzubillah. Oke, ada yang nanya. Nah, huruf munada yang belum tadi ya, lupa saya. Huruf munada itu banyak. Yang paling masyhur ya kadang hamzah a, ngerti kan? Kadang ayah, kadang ai, bukan ayun, ai. Nah, itu kan diantaranya huruf-huruf munada. Maknanya semua dalam bahasa Indonesia ya wahai atau hei, begitulah kalau bahasa ininya. Oke ya, oke lanjut besok malam berarti lah. Besok kan belum puasa, nah itu dikuasai. Kalau sama apal wa amal mufradul alamu wan nakiratu, itu penting untuk kalian kuasai. Begitu. Oke? Belum datang Yusuf? Ya udah, kalau belum ya udah lu masak aja nggak mengapa lah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.